sekarang melanjutkan bait selanjutnya ya. Yaitu yang apa tuh? Tafsir khamsati ya. Bentar saya lihat anak ini dulu. Jelas suaranya jelas ya? Jelas. Oke. Sekarang membahas ada Rasul alaihi salatu wassalam. Sekarang akan membahas bilangan Rasul al-madhkurina fil Quran yang tertulis atau tercatat di dalam Al-Quran. Ada berapa? Nah, sekarang akan dibahas. Qala An-Nadim rahimahullah ta'ala. Tafsilu khamsatin wa isrina lazim kulla mukallafin fahaqqaq waqtani. Di sini ada bait, lihat Ustaz Radit, ada bait tafsilu khamsatin wa isrina lazim. Berapa? Barang ya. Tafsir iya di sini itu kedudukannya di mubtada ya. Jadi gini, 5. merinci 25 rasul 5. itu lazim, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Bagi siapa? Kulla mukallafin. Bagi setiap orang yang mukallaf. Apa itu orang yang mukallaf? Mukallaf itu adalah orang yang balik juga berakal. Antum isi Ustaz Radit. Mukallaf itu adalah al-baligh wal aqil. Al-baligh wal aqil. Jadi ketika ada istilah mukallaf itu siapa ya? Orang yang sudah balik juga berakal. Berakil. Sorry, ini kop ya. Kembali lagi bahwa di sini bait di sini ketika kita merasa bahwa kita itu mukallaf, yakni punya akal dan sudah balik, maka kita itu dituntut untuk mengetahui daripada perincian Rasul yang ada 25 yang tercatat di dalam Al-Quran. Pahakok di sini bermakna apa? Tayakon. Pahakok di sini Ustaz Daid bermakna tayakon. Artinya kamu harus yakin. Dan iqtanim di sini bermaknanya itu bermakna apa? Iqtasab atau betul-betul mencarilah. Atau utlub adadahu. Kamu itu harus betul-betul mengetahui atau mencari pengetahuan tentang bilangan Rasul. Iqtanim itu carilah kesempatan untuk mengetahui terhadap bilangan para Rasul. Karena apa? Karena hukumnya wajib. Jadi untuk memperinci atau mengetahui daripada para nabi, para Rasul dan para nabi yang tercatat di dalam Al-Quran yaitu 25, kamu itu harus memperinci, harus tahu. Apa saja? Ya, hum. Yang 25 hum di sini marjeknya atau balik ke domirnya itu pada khamsat, pada 25 ini. Jadi gini, yang 25 nabi yang tercatat di dalam Al-Quran itu, yang pertama apa? Adam. Insyaallah saya akan menjelaskan secara spesifik, secara detail, satu per kalimah di dalam para nabi yang ada di dalam kitab ini. Yang pertama, nabi plus Rasul yang tercatat di dalam Al-Quran dan wajib kita ketahui itu adalah Nabi Adam. Siapa itu Nabi Adam? Nabi Adam itu, Ustaz Rajid, adalah Abul Bashar. Nabi Adam itu diberi julukan sebagai Abul Bashar. Apa makna Abu Bashar? Abu Bashar itu adalah orang tuanya para manusia. Jadi secara zahir Abul Bashar itu adalah Nabi Adam, tetapi secara hakikat Abu Bashar itu adalah Nabi Muhammad SAW. Karena awal permulaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah nurnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi secara kemanusiaan yang pertama dituru atau diciptakan oleh Allah itu adalah Nabi Adam. Paham ya? Jadi Nabi Adam itu Abul Bashar secara zahiriah. Akan tetapi secara hakikiyah Abul Bashar itu hakikatnya adalah Nabi
Nabi Muhammad SAW. Karena tanpa ada nurnya Nabi Muhammad, maka Allah tidak akan menciptakan. Bagaimana seandainya aku tidak menciptakanmu, wahai Muhammad, maka lama khalaqtul aflak, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta. Itu dalil dalam hadis qudsinya. Kemudian yang kedua, nabi atau plus rasul itu adalah Nabi Idris. Nabi Idris. Nabi Idris itu adalah jaddu Abi Nuh. Jadi Nabi Idris itu adalah kakek Nabi Nuh. Berarti buyut lah, kalau istilah bahasanya buyutnya daripada Nabi Nuh. Bapak, kakek, buyut berarti ya. Itu Nabi Idris. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, bahwa Nabi Idris itu adalah nabi yang dimana beliau itu jaddu Abi Nuh, yakni kakeknya bapaknya Nabi Nuh. Ya buyut lah, istilah buyut. Jelas ya, Pak Ade? Kemudian yang ketiga, nabi atau rasul yang wajib kita ketahui yang isinya 25 itu ada Nabi Nuh. Nabi Nuh itu seorang nabi yang dimana saya hilangkan yang belum saya hilangkan dulu. Oke. Nabi Nuh itu nabi yang dimana alladzi anjahullah ta'ala wa man ma'ahu minal gharq, yaitu nabi bitofan, nabi yang dimana yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berikut umatnya dari banjir tofan. Paham ya? Jadi Nabi Nuh itu adalah nabi yang dimana diselamatkan oleh Allah dari bencana banjir. Berikut plus topan, angin topan. Illa ibnahu, kecuali anaknya. Anaknya itu tidak selamat. Sadadid, anaknya itu tidak selamat dari banjir tersebut. Karena apa? Karena dia itu tidak beriman terhadap ayahnya sendiri. Siapa namanya? Yaitu Kan'an ya. Yaitu Kan'an. Dan Nabi Nuh itu secara riwayat, Nabi Nuh beliau itu alladzi istamaro fi dakwah, yakni beliau itu nabi yang dimana berdoa kepada Allah itu selama 900.000 tahun, 950.000 tahun. Bayangkan oleh antum, Ustaz Adit, 950 tahun. Nabi Nuh itu nabi yang dimana berdoa terus menerus kepada Allah selama 950 tahun. Berdasarkan apa? Berdasarkan di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut. Kalau antum hafal, fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina amman. yakni 1000 tahun kurang 50 tahun, ya berarti 950 tahun. Oke, Nabi Nuh itu adalah nabi yang dimana pun dijuluki sebagai Abu Basar yang kedua. Jadi Abu Basar yang pertama adalah Nabi Adam, Ustaz Adit. Abu Basar yang kedua itu adalah Nabi Nuh. Ustaz, kok bisa Nabi Nuh itu dijuluki sebagai Abu Basar yang kedua setelah Nabi Adam? Jawabannya karena li'anna naslahu intasyara min ahdihi ila waqtin. Jadi waktu dulu setelah peristiwa banjir besar tersebut, itu para manusia yang tersisa dan berkembangnya itu adalah dari keturunan Nabi Nuh. Jadi kenapa Nabi Nuh dijuluki sebagai Abu Basar Ats-Tsani, Abu Basar yang kedua setelah Nabi Adam? Karena setelah peristiwa kejadian banjir besar itu, manusia itu
tidak ada yang tersisa kecuali, atau tidak ada yang berkembang terkecuali dari turunan Nabi Nuh. Seperti Ham, Syam, Yafis, Kan'an itu. Di sana berkembangnya manusia. Paham ya? Kemudian yang selanjutnya, Nabi plus Rasul yang wajib kita ketahui, yang tercatat di dalam Al-Quran itu ada Nabi Hud. Adalah Nabi Hud. Makanya Nabi Hud itu adalah Nabiun min nasli Sam. Sam bin Nuh. Nabi Hud itu adalah Nabi yang keturunannya dari Sam. Yang dimana Sam itu putranya Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu putranya Sam, Ham, Yafid, Kan'an. Nah, Nabi Hud itu Nabi Allah plus Rasul Allah yang dimana keturunannya itu dari jalur Sam, putranya Nabi Nuh. Putranya Nabi Nuh. Yang dimana kaum atau keturunan Sam itu, keturunan Sam, Ustaz Radit, itu dianggap sebagai nenek moyangnya bangsa Semit. Yani bangsa Semit itu adalah Arab, Ibrani, dan lain-lainnya lah. Itu keturunan daripada Sam ya. Seperti Arab, Ibrani itu nenek moyangnya adalah Sam. Yang dimana Sam itu putranya Nabi Nuh gitu. Dan kebanyakan mereka itu yaskununa fil jabal kalau nggak salah. Jadi dia itu diamnya atau mukimnya itu di pegunungan biasanya. Dan sekarang pun konon katanya ada di mana Ardil Ahqaf alati taqaufis simalil hadramaut. Ada intinya di Yaman lah, di Yaman berdekatan atau bertepatan di Hadramaut. Al-Ahqaf ya. Kalau sekarang yang penting Al-Ahqafnya ya. Paham ya? Itu Nabi Hud. Jadi Nabi Hud itu Nabi Allah plus Rasul Allah dari keturunannya putra Nabi Nuh. Siapa? Yaitu Sam. Ma'as-solih yang selanjutnya, Nabi plus Rasul Allah itu adalah Nabi Solih. Ini berisik gak? Soalnya di sini hujan. Suaranya kedengeran gak? Dengar. Kedengeran ya? Oke. Yang selanjutnya, Nabi dan plus Rasul Allah itu adalah Nabi Solih. Nabi Soleh pun itu sama, Ustaz Radit. Dalam artian bagaimana? Dalam artian Nabi Soleh pun itu Nabi yang dimana keturunan dari Sam. Yang dimana Sam itu tadi ada putranya Nabi Nuh. Nah, Nabi Solih itu beliau dijuluki sebagai Sohibun Naqoh. Sohibun Naqoh ya. Sohibun Naqoh. Apa itu Sohibun Naqoh? Sohibun Naqoh secara bahasa formal itu orang yang memiliki onta, tetapi bukan hakikat maknanya memiliki onta, bukan. Dalam artian arsalahullah taala ila qaumi Tsamud. Jadi Nabi Solih dia itu diutus oleh Allah terhadap kaum Samud, yang dimana diutusnya itu dengan yakni membawa onta, dan onta itu menjadikan sebuah kebenaran adanya mukjizat daripada Nabi Solih alaihi salatu wassalam. Sehingga beliau dijuluki sebagai Sohibun Naqoh. Sohibun Naqoh. Yakni Sohibun Naqoh itu adalah Nabi yang memiliki onta. Tapi bukan hakikatnya Nabi yang memiliki onta ya, tapi dengan mukjizat itu onta terbawa gitu. Paham ya? Dan kaum Samud berikut Nabi Solih itu sekarang keturunannya ada di belahan Madain. Yakni Madain itu antara Arab Saudi. Antara Hijaz dan Sam lah, antara Hijaz dan Damsan. Kemudian selanjutnya wa Ibrahim. Selanjutnya Nabi plus Rasul yang wajib kita ketahui yang tercatat di dalam Al-Quran itu ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nah,
Nabi Ibrahim adalah nabi yang dimana dijuluki sebagai Khalilullah. Jadi Nabi Ibrahim itu dijuluki sebagai Khalilullah dan juga dijuluki sebagai Abul Anbiya. Jadi ketika ditanya, Ustaz, yang dijuluki sebagai Abul Anbiya itu siapa? Jawabannya Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim pun sama. Dalam artian yang dimana ya tassilun nasabuhu bisan bin Nuh. Jadi Nabi Hud, Nabi Solih, Nabi Ibrahim pun itu sama. Keturunan daripada Sam yang dimana putra Nabi Nuh. Paham ya? Dan Nabi Ibrahim itu adalah alladzi anjalallahu ta'ala min narin namruj, yaitu salah satu nabi yang dimana Allah selamatkan daripada apinya Raja Namrud. Berdasarkan apa? Banyak lah. Seperti dalilnya itu dalam Al-Quran. Surat Al-Anbiya seperti Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu dalil bahwasanya Nabi Ibrahim itu selamat daripada apinya Raja Namrud. Karena ada kaum yang dimana tidak percaya terhadap hal tersebut gitu. Disangkanya itu hanya khayal, masa gitu. Padahal Nabi itu memiliki mukjizat, dan salah satu mukjizat daripada Nabi Ibrahim itu adalah dia itu diselamatkan atau tidak bukan seakan-akan memang nyatanya api itu menjadi dingin. Sebagaimana qulna ya naru kuni bardan wa salaman. Bardan itu kan maknanya dingin gitu kan. Paham ya? Kullu muttabi. Oke. Selanjutnya Lutun. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui dan tercatat di dalam Al-Quran itu adalah Nabi Lut. Mas tadi jelas suaranya? Jelas, Ustaz. Jelas ya? Naam. Soalnya ini anak hujan deras banget di sini nih. Selanjutnya Nabi plus Rasul yang wajib kita ketahui yang isinya 25 itu adalah Nabi Lut. Nah, Nabi Lut itu antum catat wa ibnu akhi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Lut itu adalah anak daripada saudara laki-lakinya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Lut itu adalah sepupunya Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim itu adalah pamannya daripada Nabi Lut. Paham ya? Ada apa ya? Ada keturunan, sudah berkesinambungan. Nabi Lut itu adalah sepupu Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim itu adalah paman daripada Nabi Lut. Nah, Nabi Lut itu arsalallahu ta'ala arados sodomi. Jadi Nabi Lut itu adalah nabi yang dimana Allah utus terhadap kaumnya. LGBT lah, Sodom itu LGBT, homo. Yang laki suka laki, yang perempuan suka perempuan gitu. Kemudian wa Ismail. Yang selanjutnya Nabi plus Rasul yang wajib kita ketahui yang tercatat di dalam Al-Quran itu adalah Nabi Ismail. Nabi Ismail itu adalah putranya daripada Nabi Ibrahim. Oke, gini, Nabi Ibrahim itu memiliki 2 istri ya. Pertama namanya Siti Hajar, yang kedua Siti Sarah. Nah, kalau Nabi Ismail itu putra daripada Siti Hajar. Jadi Nabi Ibrahim itu Nabi Ismail itu putranya Nabi Ibrahim dari Siti Hajar. Karena nanti dari Siti Sarah pun akan memiliki nabi lagi, anak yang dimana anak itu akan jadi nabi gitu. Dan kisah daripada Nabi Ismail itu adalah mukjizatnya adalah beliau digantikan oleh Allah melalui malaikat Jibril, yang dimana asalnya itu akan disembelih kemudian digantikan oleh domba, sehingga asal usul Idul Adha itu di situ.
Jelas ya? Kemudian wa Ishak. Nabi selanjutnya ada Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak pun itu sama. Dalam artian putranya daripada Nabi Ibrahim. Cuman jalurnya itu bukan dari Siti Hajar. Tetapi aladi Ummu Sarah. Akan tetapi beliau itu, ibunya itu adalah Siti Sarah. Sehingga, antara Nabi Ishak sama Nabi Ismail itu bersaudara, beda ibu. Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim jalur daripada Siti Hajar. Nabi Ishak pun itu putra Nabi Ibrahim jalur daripada Siti Sarah. Paham ya? Kemudian yang selanjutnya kada Yakub. Yang selanjutnya Nabi plus Rasul yang wajib kita ketahui yang tercatat di dalam Al-Quran itu ada Nabi Yakub. Nabi Yakub itu Ustaz Radit putra daripada Nabi Ishak. Paham ya? Jadi Nabi Yakub itu adalah putranya Nabi Ishak dan Nabi Ishak itu putranya Nabi Ibrahim. Gitu. Yang dimana Nabi Yakub itu adalah ba'asahullah ta'ala nabiyan ila ahli Kan'an. Jadi Nabi Yakub itu Allah utus untuk ahli Kan'an. Ustad ahli Kan'an itu di mana? Di Palestina kuno yang sekarang sedang dijajah oleh oleh Israel. Jadi kalau ditanya, Ustad, Nabi Yakub itu orang mana? Jawabannya orang Palestina. Jadi Kan'an itu adalah Palestina kuno. Kalau sekarang ya Palestina. Gajah lah gitu. Paham ya? Kemudian Yusuf. Yang selanjutnya Nabi plus Rasul yang wajib kita ketahui yang tercatat di dalam Al-Quran itu ada Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf itu adalah putra daripada Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub itu adalah putra daripada Nabi Ishak. Dan Nabi Ishak itu adalah putra daripada Nabi Ibrahim. Jadi keturunan itu Nabi semua. Lihat. Yusuf bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Makanya saking keturunannya bagus, Rasulullah SAW memujinya. Memuji daripada Nabi Yusuf. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan seperti ini, Ustaz Aid. Al-Karim ibnu Karim, ibnu Karim, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Lihat, orang yang mulia daripada putra orang yang mulia, dan orang yang mulia daripada putra orang yang mulia. Orang yang mulia istrinya adalah Nabi Yusuf, Nabi Yusuf putra Nabi Yakub, Nabi Yakub putra Nabi Ishak putra Nabi Ibrahim. Itulah keturunan yang sangat luar biasa istimewa. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam bab Bid'aul Khalq. Paham ya? Kemudian selanjutnya wa Ayub. Nabi plus Rasul yang wajib kita ketahui itu ada Nabi Ayub. Nabi Ayub itu adalah Nabi yang dimana Masya Allah. Oke. Nabi Ayub itu sedikit akan bahas. Nabi Ayub itu keturunan daripada Nabi Ishak. Jadi gini, Nabi Ishak itu konon katanya kil ya, mengatakan Nabi Ishak itu punya anak pertama namanya Amus atau Is. Yang kedua namanya Namanya Yakub. Nah, Nabi Ayub itu putra daripada Amus. Paham ya? Atau Is. Gini, Nabi Ishak itu punya anak pertama Amus, kedua Yakub, kalau nggak salah ya. Nah, dari Yakub itu Yakub jadi nabi dan anaknya pun yaitu Nabi Yusuf jadi nabi. Tetapi dari Amus tidak jadi nabi, akan tetapi yang jadi nabinya itu anaknya siapa? Nabi Ayub. Paham ya? Dan Nabi Ayub itu adalah nabi yang dimana memiliki sabar yang luar biasa. Allah dia bihi bisabr, yakni memiliki
sifat yang sabar luar biasa lah gitu. Tak ada. Oke, kemudian selanjutnya Nabi yang selanjutnya ada Su'aib. Nabi Su'aib wakil. Ini ada dua pendapat ini. Wakil, menurut Kil, Nabi Su'aib itu adalah Ustadz Nadid. Beliau itu keturunan daripada Nabi Ibrahim. Yang sering diistilahkan keturunan Nabi Ibrahim itu adalah Madian. Madian itu adalah julukan daripada keturunan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Su'aib itu masih keturunan Nabi Ibrahim. Menurut Kil. Menurut pendapat pertama. Menurut pendapat kedua, innahu lam yakun min waladi Ibrahim. Bahwa Nabi Su'aib itu tidak ada kaitannya dengan Nabi Ibrahim, dalam artian tidak ada keturunan daripada Nabi Ibrahim. Gak ada. Cuman di sini ada ikhtilaf mana yang benar, wallahu a'lam bishawab ya. Boleh antum menjawab bahwa di sini ada dua pendapat. Nabi Su'aib itu pertama ada yang mengatakan keturunan daripada Nabi Ibrahim, yang kedua mengatakan bukan keturunan Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam sejarah hakikatnya gitu. Selanjutnya Harun, Nabi plus Rasul yang wajib kita ketahui, yang tercatat di dalam Al-Quran itu adalah Nabi Harun. Nabi Harun itu adalah putranya Imran. Imran putranya Kohat. Kohat putranya Lawi. Lawi putranya Yakub. Jadi Nabi Yakub itu punya anak namanya Lawi. Lawi punya anak namanya Kohat. Kohat punya anak namanya Imran. Dan Imran punya anak namanya Harun. Itulah silsilah daripada Nabi Harun. Dan Nabi Harun itu kalau bahasa sekarang itu partner daripada Nabi Musa. Makanya runtutannya pun langsung wa Musa. Yang selanjutnya Nabi plus Rasul yang wajib kita ketahui itu adalah Nabi Musa. Musa itu dijuluki sebagai Kalimullah, sebagai kalamnya Allah. Dan Nabi Musa itu adalah Akhu Harun Syakik, yakni saudara kandung daripada Nabi Harun. Yang dimana arsalallah ta'ala li hidayati Fir'aun wa qawmu. Yang dimana Nabi Musa itu diutus oleh Allah untuk hidayah terhadap Fir'aun dan kaumnya. Fir'aun dan kaumnya yang sekarang Fir'aun itu Mesir ya. Dan bangunan-bangunannya pun itu masih berdiri eksis sampai sekarang. Alhamdulillah. Dan selanjutnya Ustaz Adil. Sorry nih, suaranya sakit nih. Soalnya ketinggian suaranya. Takutnya nggak kedengeran. Selanjutnya Nabi yang plus Rasul yang wajib kita ketahui adalah Nabi Ilyas. Ilyas apa itu, Pak? Oh, Nabi Yasa ya. Nah, beliau itu adalah salah satu nabi yang dimana min anbiya'i Bani Israel. Beliau itu salah satu nabi yang dimana keturunan daripada Bani Israel. Ya, berarti Bani Israel itu Nabi Yakub ya. Karena Nabi Yakub itu dijuluki sebagai Israilah. yakni Israel sama kekasihnya Allah. Selanjutnya, Nabi plus Rasul yang wajib kita ketahui adalah Nabi Dzulkifli. Oke. Nabi Dzulkifli itu Ustaz Radit, putra daripada Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub itu memiliki putra namanya Nabi Dzulkifli. Nah, Dzulkifli itu bukan nama asli, bukan. Karena ismu fil asl Bisr. Jadi nama aslinya itu ada yang mengatakan Bisr, ada gitu kan. Ada yang mengatakan Bistar. Dengan menggunakan sifat besar Bishar. Nah, Nabi Dzulkifli itu
dijadikan nabi oleh Allah itu setelah bapaknya, yaitu siapa? Yaitu Nabi Ayub. Gitu. Jadi setelah Nabi Ayub wafat, maka disitulah Nabi Zulkifli itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, Daud. Nabi plus Rasul yang wajib kita ketahui itu ada Nabi Daud. Nabi Daud itu adalah Nabi yang dimana Jalallahu malikan ala Bani Israel. Yaitu Nabi yang Allah jadikan sebagai raja. Sebagai raja daripada Bani Israel. Jadi Nabi Daud itu adalah orang yang kaya. Nabi yang kaya. Bahkan dia itu dijadikan raja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, kalau Nabi Daud itu nasabnya itu kemana? Nah, nasabnya daripada Nabi Daud itu adalah nyambung kepada Yahuda. Yang dimana Yahuda itu adalah putranya Nabi Yakub. Jadi Nabi Daud itu sadadin keturunannya nyambung kepada Yahuda. Yang dimana Yahuda itu salah satu putranya Nabi Yakub. Yang dimana Nabi Yakub putra Nabi Ishak putra Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Paham ya? Nah, Nabi Daud punya anak namanya Sulaiman. Pun sama Sulaiman pun itu dijadikan Nabi plus Rasul plus Raja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah ayahnya yaitu Nabi Daud. Yang dimana itulah salah satu kemujizatan daripada Nabi Sulaiman. Salah satunya bisa berbicara dengan binatang, sama jin dan lain-lainnya. Paham ya? Kemudian, Nabi yang wajib kita ketahui, yang ada di dalam Al-Quran itu ada Nabi Ilyas. Nabi Ilyas. Nabi Ilyas itu adalah nabi yang dimana keturunannya itu, nasabnya itu nyambung kepada Nabi Harun. Yang dimana Nabi Harun itu putra Imron. Jadi Nabi Ilyas itu masih ada intinya darah daging daripada Nabi Harun. Karena nasabnya itu nyambung kepada Nabi Harun. Yang dimana Nabi Ilyas itu adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk kaum Bani Israel pun sama. Bani Israel. Intinya meneruskan sepak terjang kakeknya gitu. Kemudian Nabi Yunus. Nabi yang plus Rasul yang wajib kita ketahui ada Nabi Yunus. Oke, Nabi Yunus itu bapaknya atau ayahnya itu adalah bernama Mata. Jadi Nabi Yunus itu punya ayahnya namanya Mata. Yang dimana Nabi Yunus itu Allah utus untuk kaumnya di negara atau di istilah kita di daerah Ninawa kalau nggak salah ya, kalau nggak Ninawa. Yang dimana Ninawa itu salah satu daerah yang ada di Kuro. Ada di Kuro. Oke. Nabi Yunus itu adalah Nabi Allah yang dimana najahullahu ta'ala minal qon aladzika nabihi wa yaqulahu dunun ayat sahibul hawa. Jadi Nabi Yunus itu adalah Nabi yang diselamatkan oleh Allah. Paham ya, dari perutnya perutnya ikan ya. Selanjutnya Nabi plus Rasul yang wajib kita ketahui itu adalah Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Nabi Zakaria itu Ustaz Radit wa min dzurriyyati Sulaiman. Beliau itu keturunan daripada Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Zakaria ke Nabi Sulaiman itu istilah katanya itu nenek moyang. Jadi Nabi Sulaiman itu nenek moyang daripada Nabi Zakaria karena dzurriyyah daripada Nabi Sulaiman ya. Yang dimana beliau itu bertepatan atau diamnya itu Nabi Zakaria itu diamnya itu di Yanepi Baitul Maqdis ya, di Palestina sekarang di Gaza. Makanya kenapa salah satu alasan Gaza atau Palestina dipertahankan atau dibela oleh seluruh umat Islam
Jawabannya karena itu diutus di sana. Ya salah satunya itu Nabi Zakaria. Kemudian Nabi plus Rasul yang wajib kita ketahui itu ada Nabi Yahya. Kalau Nabi Yahya itu putra daripada Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria itu punya anak namanya Yahya. Dan Nabi Yahya itu plus Nabi plus Rasul gitu. Konon katanya lihat. Oke, siap. Nabi Yahya itu konon katanya lihat. Ustaz Adit. Nabi Yahya itu konon katanya wakil inikil inna wulida qoblal masih bisalah sinin. Jadi Nabi Yahya itu Ustaz Adit lahirnya sebelum daripada Dajjal. Jadi Nabi Yahya dulu baru Dajjal gitu. Wa mata syahidan dan Nabi Yahya itu meninggal dalam keadaan syahid. Dalam keadaan syahid. Alaihim salatu wassalam. Alaihim salatu wassalam wa alihim madamat belum ya, sorry. Kemudian selanjutnya Isa. Yang kedua empat, Nabi plus Rasul yang ada di dalam Al-Quran yang wajib kita ketahui itu ada Nabi Isa. Kalau Nabi Isa itu tidak punya bapak. Karena dia itu salah satu kemujizatan. Nabi Isa itu adalah tidak punya bapak. Gak boleh kita nanya siapa bapaknya terus bagaimana cara melahirkannya. Gak bisa karena itu mujizat Allah. Gitu. Nah, Nabi Isa itu Allah beri mujizat, beliau itu bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Maka disitulah salah satu penyebab daripada kaum Yahudi menyembah terhadap Nabi Musa karena dianggap Nabi Musa itu adalah anak Tuhan. Karena ada istilah trigad, ya trigad. Ibu Tuhan, ayah Tuhan, bapak Tuhan, anak Tuhan. Maksudnya itu Siti Maryam, Allah dan Nabi Isa. Itu yang apa ya? Yang dianggap atau diklaim oleh kaum Yahudi. Kalau kita enggak. Kita itu gini. Ulama mengatakan secinta-cintanya kita terhadap Nabi Muhammad SAW, maka haram bagi kita menganggap bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan kita. Paham ya Ustaz Adit? Karena apa? Kalau seandainya kita itu saking cintanya kepada Nabi Muhammad kemudian menganggap bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan kita, sama saja kita sama Yahudi. Gitu. Paham ya? Kemudian Nabi yang terakhir yang dimana tercatat di dalam Al-Quran dan Nabi yang paling mulia, dia ada Nabi yang paling mulia ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu Khatamil Anbiya. Beliau itu Khatamil Mursalin. Beliau itu adalah akhir daripada para anbiya dan akhir daripada Rasul. Sehingga beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berkata kepada Sayyidina Ali, La Nabiya Ba'di, kata Nabi Muhammad SAW. Tidak ada Nabi setelahku. Sehingga ketika ada zaman sekarang yang ngaku jadi Nabi, itu dusta. Karena Nabi mengatakan, La Nabiya Ba'di. Tidak ada Nabi setelahku. Itulah kata sabda Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Berdasarkan apa? Bahwa, atau Oke, belum. Lalu Nabi Muhammad itu diutus untuk siapa? Nabi Muhammad itu diutus untuk Rasulullah Ta'ala kafatan linnas. Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh makhluk. Seluruh manusia. Wa rahmatan lil alamin. Dan Nabi Muhammad itu diutus untuk rahmatan lil alamin. Memberikan kasih sayang terhadap alam semesta. Ustaz, mana dalilnya bahwa Nabi Muhammad itu adalah diutus untuk seluruh manusia? Kata Rasul sebelumnya di dalam Al-Quran surat ayat wa ma arsalnaka illa kafatan linnas.
tidaklah aku menciptakanmu atau mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Itu dalil bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh manusia. Lalu Ustaz, mana dalilnya bahwa Nabi Muhammad itu diutus terhadap manusia? Rahmatan lil alamin, untuk memberikan kasih sayang terhadap seluruh manusia. Di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Itu dalilnya bahwa Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk rahmatan lil alamin. Yen. Ada pertanyaan Ustaz Adit? Ada pertanyaan? لا ما في سؤال ده. Habis? Oke, yang lainnya ada gak? Habis soal. Di sini hujan deras. Kalau gak ada pertanyaan, sorry ya kalau ada bising atau berisik lah. Karena di sini hujannya deras sekali dan jika ada kesalahan mohon maaf. Sebesar-besarnya boleh kritik Ana, boleh. Kalau memang ada salah dan kita sharing. Kalau gak ada pertanyaan, Ana tutup dulu ya karena suara Ana udah gak enak nih. Terima kasih semuanya atas waktunya ya Ustaz Adit dan Banat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.